Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 4 ya, kelompok 4 terutama kelas B Tadris IPA. Di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4 ya. Baik, sebelumnya Bu Alvira akan menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada penyaji yang sudah menyajikan materinya dengan baik, kemudian tepat waktu dan mampu memberikan tanggapan pada masing-masing mahasiswa yang sudah bertanya maupun memberikan kritik dan saran ya. Terima kasih juga kepada audiens atau mahasiswa yang lainnya yang turut serta berpartisipasi aktif untuk mengikuti perkuliahan daring ini ya. Nah, ini saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Untuk yang pertama di sini dijelaskan oleh penyaji yang pertama ya. Nah, untuk suaranya saya rasa kurang jelas ya, masih mungkin butuh penekanan ya, kurang nyaring juga, besok bisa diperbaiki lagi kalau misalnya Anda mendapatkan tugas untuk presentasi secara daring seperti ini. Tapi dalam pertemuan tatap muka pun mungkin bisa dilatih juga kalau mungkin suasananya berbeda ya. Ini Anda suaranya harus lirih ya, karena Anda di dalam rumah itu juga bersamaan dengan orang lain, ada yang baru tidur dan lain sebagainya. Anda suaranya dibuat lirih supaya tidak mengganggu. Tapi kalau misalnya Anda pertemuan tatap muka, ya diusahakan suaranya lebih nyaring, karena Anda di sini semuanya adalah calon guru, sehingga ketika menyampaikan suatu penjelasan ya, pemaparan materi, Anda harus berusaha supaya suaranya bisa didengar oleh seluruh mahasiswa atau siswa yang berada di kelas gitu ya. Nah, di sini cukup bagus ya tampilan PowerPoint-nya ya. Akan tetapi ini masih sama seperti review kelompok sebelumnya. Dalam pembuatan PowerPoint itu masih dalam bentuk paragraf ya. Cukup di sini itu Anda jelaskan apa itu kompetensi pedagogik ya secara singkat. Kemudian Anda sampaikan tanpa melihat PowerPoint, misalnya contoh-contoh dari kompetensi pedagogik ya. Anda jelaskan saja kompetensi pedagogik itu kompetensi guru yang sebagaimana, kemudian pedagogik itu misalnya guru dalam menyusun materi, dalam membuat buku ajar, dalam membuat RPP, Anda sampaikan contohnya itu seperti apa. Kemudian untuk penyaji yang kedua, ini saya akui suaranya cukup nyaring ya dan jelas ya, vokalnya juga cukup jelas. Mungkin untuk mahasiswa yang lainnya bisa mengikuti suara yang nyaring seperti ini gitu ya. Mungkin ini di rumah juga sedang sepi, sehingga ketika presentasi juga jelas ya ketika menyampaikan materinya. Nah, kemudian masih sama ya, saya rasa di tampilan PowerPoint yang pertama sampai akhir untuk kelompok ini juga sama, masih menggunakan paragraf. Jadi kalau paragraf itu sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Ya, dari penyaji pun sulit untuk menjelaskan karena tadi lupa sudah sampai mana urutannya ya. Beda kalau misalnya poin-poin seperti tampilan di sini. Misalnya sudah menjelaskan di poin C, berpikir alternatif gitu ya. Kemudian selanjutnya yang D. Tadi saya sudah menjelaskan yang D seperti itu ya. Kemudian bagi penonton pun, audiens pun melihat tampilan yang berbentuk paragraf itu agak jenuh ya, karena apa sih yang mau dilihat, tulisan semuanya pusing gitu ya. Jadi lebih enak kalau misalnya Anda membuat PowerPoint itu memang dalam bentuk poin-poin. Judulnya aja PowerPoint, bukan power paragraf, jadi isinya juga harus poin-poin. Kemudian untuk penyaji yang selanjutnya, oke ya. Nah, ini kelihatannya ya, ini presentasinya malam hari ya, ada suara jangkriknya juga ya, karena dirasa takut mengganggu sehingga presentasinya lirih ya. Pengucapan vokal A, I, U, E, O nya juga masih belum jelas. Jadi latihan nanti kalau memang Anda presentasi di tempat umum ya, dalam bentuk pertemuan tatap muka,
Jangan presentasi yang seperti ini, harus jelas A, I, U, E, O-nya supaya apa yang kita jelaskan itu bisa diterima dengan jelas oleh audiens. Kemudian catatan ya untuk mahasiswa kelompok 4 maupun mahasiswa yang lainnya, ketika presentasi usahakan Anda itu jangan membaca ya. Maksudnya membaca secara keseluruhan. Bolehlah membaca 1-2, tetapi usahakan Anda itu tidak hanya formalitas menyampaikan materi, tetapi menjelaskan atau memahamkan materi kepada audiens. Gini loh maksudnya. Indikator kompetensi sosial itu begini loh. Jadi seorang guru itu harus ramah kepada seorang yang lainnya ya. Tidak hanya siswanya, tapi juga teman sejawat, dengan atasan, dengan masyarakat gitu. Ya. Begini loh untuk kompetensi kepribadian seorang guru, harus penampilan yang menarik, rapi, jalannya juga harus yang sopan, bertutur kata yang lembut, seperti itu. Jadi tidak hanya membacakan, tetapi mencoba menyampaikan apa yang dipahami kepada teman-teman atau mahasiswa yang lainnya. Ya, memahamkan apa yang sudah dibuat dalam makalah, seperti itu. Jadi ada upaya, jadi mungkin untuk kelompok-kelompok selanjutnya diubah gaya dalam presentasinya, tidak hanya membacakan. Kalau membacakan kesannya juga hanya formalitas memenuhi tugas saja gitu ya. Nah sekarang presentasi sudah, maka Bu Afira langsung menuju ke makalahnya. Oke, di sini untuk penulisan titel sudah bagus ya. Oke, kemudian ada yang keloncatan seperti ini nomornya, tahunnya ya. Oke, untuk berpindah halaman mungkin bisa pakai itu ya, pengaturan ya yang beda layar, beda halaman itu. Kemudian kata pengantar daftar isi kemarin sebenarnya tidak saya minta, jadi cukup mulai dari pendahuluan saja. Ini di pendahuluan saya rasa mohon maaf, di latar belakang saya rasa tidak sesuai dengan fungsi dari latar belakang ya. Jadi latar belakang itu berisi tentang alasan Anda kenapa membuat judul seperti ini, judul kompetensi guru. Bisa disampaikan tujuan penulisannya atau pentingnya materi ini dibaca oleh pembaca sasaran. Nah, di sini kan sasarannya mahasiswa calon guru semuanya. Jadi bisa diharapkan agar semuanya mengetahui dan mampu memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Harapannya seperti itu. Kalau ini kan seperti materi pendahuluan ya, yang diharapkan dalam latar belakang itu bukan materi pendahuluan tetapi latar belakang ya, alasan Anda membuat makalah ini atau pentingnya Anda membuat makalah dengan judul kompetensi guru. Oke, untuk rumusan masalah saya rasa tidak masalah ya. Untuk tujuan, oke, tujuan itu harus sesuai dengan rumusan masalah atau menjawab rumusan masalah. Jadi kalau misalnya rumusan masalah apa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, maka tujuannya adalah 1. Mengetahui kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 2. Ya, mengetahui atau menjelaskan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Yang ketiga, menjelaskan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru, dan seterusnya. Kemudian untuk kesimpulan pun ya, itu juga menyesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa? Kompetensi yang harus dimiliki guru. Ya, berarti 4 itu, profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Kemudian yang kedua, Anda menjelaskan di kesimpulan kompetensi pedagogik adalah apa? Ya, selanjutnya di kesimpulan kepribadian apa gitu ya, sosial apa, profesional apa, seperti itu ya. Jadi konsisten, sesuai
antara rumusan masalah, tujuan, kemudian di bagian akhir yaitu kesimpulan. Oke, untuk tata tulisnya ya, mungkin ini bukan menjorok ya, bukan menjorok, ini sesuaikan urutannya dengan badan kalimat. Kemudian kalau kita sudah menggunakan aturan footnote ya, maka tidak perlu ada nama dan tahun pada bagian utama paragraf seperti ini ya, karena ini namanya adalah body note atau middle note. Kalau sudah footnote ya sudah ya, kutipan diletakkan di bawah. Kemudian ini apa ini kok tidak ada penjelasan dari footnote-nya ya, bukunya apa, penerbitnya apa, apakah ini buku, apakah ini jurnal, tolong ini dilengkapi. Kemudian tahunnya, perhatikan apakah memang benar tahunnya itu terlalu lama seperti ini, tahun 1982. Ini dosennya saja belum lahir ya, apalagi Anda semuanya. Bukunya seperti apa kalau misalnya tahun 82. Jadi saya rasa untuk materi-materi seperti ini, buku yang paling terbaru itu sudah sangat banyak sekali ya. Di buku psikologi juga ada, di buku tentang pendidikan banyak sekali, semuanya juga ada. Tentang judulnya guru itu juga sudah ada, tentang kompetensi. Jadi kenapa kita harus mencari referensi yang sangat lama seperti ini? Aturannya paling lama itu 10 tahun dari sekarang. Jadi sekarang ini tahun berapa? 2021. Berarti paling lambat, paling lama kita harus menggunakan referensi paling lama tahun 2011. Hindari sebelumnya 2010 ya, 2009, 2000-an, apalagi tahun 1900-an, itu hindari gitu ya. Kemudian jangan lupa, ini saya rasa juga oke, ada tulisan kita sebelumnya, mumpung ini ingat ya, kalau misalnya menggunakan menulis makalah atau karya tulis ilmiah, jangan menggunakan kata sapaan kita, saya, iya, dia, mereka ya, hilangkan kata-kata itu ya. Kemudian untuk tata bahasa perhatikan, kemudian gunakan teknik parafrase ya, supaya Anda bisa menghindari plagiarisme atau mengutip menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada 5 kalimat yang sama persis dengan sumber utamanya, itu bisa dikatakan plagiat ya. Sudah berapa persen itu plagiatnya? Jadi usahakan Anda menggunakan bahasa sendiri ya, menggunakan definisi sendiri, sehingga Anda paham betul apa yang Anda tulis. Ketika presentasi pun Anda nggak usah belajar, Anda sudah memahami ya, karena Anda memang menggunakan bahasa sendiri ketika menulis dari awal sampai akhir gitu ya. Itu yang perlu direvisi, tolong ya. Nah, ini tahunnya lama sekali ya, ini 2009 juga sebaiknya dihindari. Oke, kemudian untuk penulisan numberingnya ya, tidak masalah sebenarnya menggunakan poin-poin di dalam makalah. Jadi tapi ya usahakan jangan terlalu banyak. Tapi perhatikan juga penulisan numberingnya, urutannya dari huruf A besar misalnya, huruf kapital bercabang ke angka 1, kemudian bercabang lagi huruf A, bercabang lagi 1 kurung, itu aturannya. Jangan asal membuat numbering ya, mumpung masih semester 2, ayo latihan ya, jangan malas-malas ya di semester 2, supaya Anda nanti juga terbiasa ketika mengerjakan skripsi. Karena skripsi itu masih aja di semester 7, semester 8 tata tulisnya kacau balau. Itu ya karena memang dari semester 2 itu tidak dibiasakan menulis dengan aturan yang baik dengan benar ya. Ini terlalu menjorok ya. Ya, tolong diperbaiki lagi untuk kelompok ini. Ya, untuk isinya saya rasa tidak masalah ya. Sudah sesuai juga ya semuanya di materi kompetensi guru ini. Kemudian jangan lupa penulisannya juga harus konsisten ya, footnote ya. Yang di atas ada tahunnya, di sini juga harus ada tahunnya. Kalau misalnya tahunnya di depan, ya di depan semuanya dari awal sampai akhir. Perhatikan juga format penulisan footnote
ya, maupun di daftar pustaka ya, baik pengambilan referensi dari buku maupun jurnal, itu berbeda format penulisan daftar pustakanya. Oke, ini juga saya temukan ada middle note lagi. Oke, di sini juga ada subjudul yang mengambang. Ini enggak ada numberingnya. Ini masuk angka 1, angka 2, angka 3 atau A besar atau A kecil. Tolong ini juga diberikan, tidak ada yang menggantung seperti ini ya. Beda dengan di buku catatan atau buku cerita. Kalau memang di makalah ya kita harus mengikuti format penulisan yang sesuai. Latihan dari semester 2. Oke, begitu ya. Nah, ini di kesimpulan masih dalam bentuk paragraf. Silahkan di kesimpulan itu cukup Anda menjawab di rumusan masalah. Letakkan di sini secara singkat ya, singkat, padat dan jelas. Ya, tidak perlu ditulis semuanya seperti ini. Nah, ini ya formatnya masih belum tepat. Tolong diperbaiki semuanya. Saya berikan waktu 2 minggu dari saya upload video ini. Silahkan Anda nanti upload, mungkin bisa PPT juga, PPT dan makalah ini di upload di Google Drive. Nanti linknya, URL-nya silahkan Anda masukkan di deskripsi video Anda di channel YouTube saya. Anda tuliskan revisi makalah dan PowerPoint ya, sebagai berikut. Linknya Anda tuliskan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semangat untuk kelompok 4 dan kelompok yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.